Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Denny Duendrian untuk mata pelajaran dasar-dasar kreativitas akan masuk materinya konsep kreativitas. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Semoga yang kurang sehat segera dipulihkan untuk dapat beraktivitas kembali. Ya, kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep kreativitas dan mengkomunikasikan konsep kreativitasnya. Dimana tujuannya kalian belajar ini dapat memahami nantinya konsep kreativitas itu apa, lalu dapat mengkomunikasikan konsep kreativitas. Nah, di sini abad 21 ya. Kalian lihat di gambar ini ya, hidupnya kalian seperti ini nih sekarang nih. Ada tuntutan komunikasi, harus berpikir kritis, harus cari tinjauan literasi ya, harus punya inovasi, kreativitas, pemecahan masalah, lalu harus berkolaborasi. Nah, di sini abad 21 skillnya itu dibagi 3 kategori ya, di learning skill, literasi skill, dan life skill. Learning skillnya terdiri dari critical thinking dan problem solving, ya, berpikir kritis dan pemecahan masalah, creativity dan inovasi, kolaborasi ya, dan komunikasi, atau biasa disebutnya itu 4C. Lalu kemampuan dari literasi, ini information literasi, media literasi, dan teknologi literasi. Ada juga 5 kemampuan life skillnya: flexibility, leadership ya, kepemimpinan itu, inisiatif, productivity, dan sosial, disingkatnya FLIP. Di sini ada beberapa pakar yang menjelaskan tentang kreativitas. Freedom 1982 itu, kreativitas adalah kemampuan memahami dunia, menginterpretasikan pengalaman, dan pemecahan masalah dengan cara yang baru dan asli. Ada juga Woolfolk ya, 1984, kemampuan individu menghasilkan sesuatu yaitu hasil yang baru atau asli dalam ya, atau suatu pemecahan suatu masalah. Itu juga ada dari Guild dan dari Audi ya. Cara menstimulasikan pikiran kreatif. Mungkin kalian lihat ya, beberapa orang belajar bahasa kok mudah ya, tanpa bersusah payah. Ada juga yang kalian lihat betapa berbakatnya orang dalam bidang olahraga ya, olahraga misalnya bola. Ada Lionel Messi yang terlihat itu berbakat sekali. Ada juga Cristiano Ronaldo yang mengasah bakatnya gitu ya. Jadi sangat mungkin orang berhasil pada suatu hal walaupun mereka tidak dianugerahi bakat pada bidang tersebut. Kreativitas dan keahlian jadi membuat perbedaan antara seorang amatir dan profesional.
umumnya memang merupakan bakat personal dan siapa saja dapat belajar jadi kreatif dalam pekerjaan dan kehidupannya. Caranya bagaimana menstimulasikan pikiran kreatif? Tekniknya berbeda-beda, tapi paling umum adalah pengamatan, observasi. Orang kreatif itu dapat melihat sudut pandang yang tidak terlihat orang lain, jadi merupakan pengamat yang efisien. Kata kuncinya dari kreativitas ini jadi dapat memecahkan masalah dengan cara original dan tidak terduga. Pada saat yang sama juga berguna nantinya. Ya, misalnya perkembangan logo perusahaan, kan banyak tuh perusahaan berganti logo ya, disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Ya, ada juga kompleks situasi yang sangat kompleks, politik, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan bidang lainnya. Kuncinya ya, yang kalian harus ingat itu tidak terduga dan bermanfaat. Jadi kalau kalian nanti ikut proyek ya, sudah mempunyai skill, kalian ada pekerjaan yang datang dari klien, itu pasti mereka memiliki harapan tertentu. Nah, kalian bekerja ya, dan anggota timnya itu memiliki harapan pastinya. Nah, kreativitas itu di luar batasan harapan tersebut, jadi akan keluar yang memberikan sesuatu yang inovatif dan berharga. Ya, kini kalian mungkin mulai paham, oh kreativitas adalah suatu proses kognitif dipengaruhi oleh faktor sosial dan personalnya orang tersebut. Ya, jadi ada beberapa orang ketika dihadapkan oleh masalah bisa menyelesaikan dalam hitungan menit. Tetapi ada juga yang membutuhkan waktu 1 hari untuk menyampaikan solusi yang stereotipikal, yaitu ya yang itu aja gitu. Jadi sudah sesuai dengan pandangan umum gitu solusinya. Ya, kalau kalian nanti belajar ya untuk teknik-tekniknya, kalian harus mulai belajar dengan kreativitas kalian sendiri, melihat bagaimana orang lain melakukannya secara mudah. Jadi mendorong motivasi ya, diri kalian tuh harus dimotivasi untuk berkembang, karena memang sangat penting. Ini hasilnya bersifat individu, tidak ada cara emas untuk meningkatkan kreativitas. Ada 2 prinsip sederhana: semua hal itu mungkin, semua hal itu boleh. Sementara diabaikan dulu hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan komersial, karena biasanya itu terjadi tekanan-tekanan dan itu bisa sesuatu yang tidak Anda inginkan ya, kalian inginkan untuk menjadi kreatif. Jadi buat konsep yang lebih konkret dan nanti bisa didiskusikannya penerapannya pada pekerjaan yang komersil. Idenya bisa dari mana? Dari pemikiran seorang anak kecil. Nah, kalian berpikir pada saat anak-anak, kalian menikmati. Nah, kalian idenya bisa mengalir banyak ya. Jadi memandang dunia ini dari sudut pandang anak-anak. Ya, bisa dalam bentuk harian, nanti kalian pakai buku sketsa, gambar, tulis,
membuat sketsa, ya macam-macam. Nah, itu akan terbangun rasa kreativitas kalian. Memang ini adalah proses makan waktu dan tidak selalu mendapatkan hasil yang efisien. Jadi setiap orang kreatif itu setiap hari di hidupnya dan dapat ditingkatkan sehingga nantinya akan dapat menjadi sesuatu yang hal menarik dan dapat dikomersilkan. Nah, di sini jadi ada kreativitas itu menghasilkan sesuatu, iya memang, tapi ada juga tidak harus baru. Jadi gabungan juga bisa dari hal lama menjadi yang baru. Jadi ada yang juga yang kreativitas itu adalah abstrak menjadi nyata, yang potensial menjadi aktual. Konsepnya, jadi ini kita di sini proses hasil yang baru dapat suatu gagasan dalam bentuk atau susunan yang baru. Proses upaya manusia membangun dirinya dalam berbagai aspek kehidupan. Proses tersebut dalam pelajaran dan penentuan originalitas dalam berpikir. Kreativitas dapat dikembangkan melalui pendidikan karena pada dasarnya manusia mampu berpikir. Ya, ada di sini menurut Denny dan Davis ada breadth, ingenuity, sensitivity to problem, originality, recognized by peers, yaitu peka karena masalah yang muncul, adanya problem solving, cerdik, lalu tepat, lalu ada pengakuan dari kelompok tentang penemuannya. Asal katanya itu dari create, bisa menggabungkan, membalikkan, menghilangkan, kemungkinan, memutar, ya, memerinci. Ini contoh-contoh yang akan kalian nantinya bisa buat, ya. Itu bisa yang kiri itu kalian bisa buat dari clay ataupun dari bahan yang lainnya, yaitu yang kanan gambar, sketsa, ya. Nah, ini packaging produk. Ya, ini juga ada hiasan. Ini yang lebih lengkap nantinya, ya. Ada merchandise yang lain, ada poster, kain, seperti itu, ya. Sekian materi saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.